Hey, what's up? Ceiling is up. Selamat datang kembali di channel saya yang membahas belajar bahasa Inggris dan meningkatkan skill bahasa Inggris Anda. Oke, apakah Anda ingin meningkatkan skill speaking Anda dalam bahasa Inggris, namun Anda masih ragu dengan kosakata yang Anda miliki? Well, don't need to worry. Saya akan kasih rahasia untuk bisa speaking ala native speaker. Penasaran kan? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru di channel ini, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update-annya. Alright my friends. Di video kali ini saya akan membocorkan rahasia untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan lebih percaya diri dan terlihat seperti native speaker dengan cara simple tapi bermakna. Rahasianya apa sih? Emang bisa ya? Well, rahasianya simple. Itu frasa. What? Frasa? Apa itu frasa? Tanpa panjang lebar lagi teman-teman, let's go to it. Okay. Alright. Seberapa pentingnya sih frasa itu? Well, frasa merupakan gabungan kata yang tidak punya pola namun membentuk suatu arti yang bukan kalimat. Dengan adanya frasa, kalimat itu menjadi lebih kompleks dan keren dan lebih bermakna. Kalian tidak perlu lagi harus menghafal kosakata per katanya. Jadi kalian sudah tidak harus menghafal kayak work, bahasa Indonesianya kerja, write, bahasa Indonesianya menulis. Tidak zamannya lagi. Sekarang zamannya frasa. Oke, kenapa harus frasa? Dengan frasa, cara mengaplikasikannya dalam kalimat itu lebih mudah dibandingkan per kata. Kalau misalnya kita cuma hafalnya per kata, kita nyusun per katanya gue agak membingungkan. Kalau dengan frasa itu lebih mudah dan lebih kaya. Nah, dalam frasa itu ada 5 jenis frasa dalam bahasa Inggris yang perlu kita ketahui. Oke, di video kali ini kita akan bahas 9 frasa tersebut dengan secara singkat saja ya teman-teman. Oke, yang pertama, noun phrase atau frasa noun. Ialah suatu frasa yang hadir dari hasil penggabungan noun atau pronoun atau number, di mana fungsi sebagai head atau inti dari frasa tersebut yang kemudian akan dilengkapi dengan suatu atau lebih modifier yang dapat berubah determiner seperti and, the, my, this, that, dan lain-lain. Adverb seperti very, so, to, dan lain-lain. Adjective seperti funny, great, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi kombinasi lainnya. Contohnya, pertama, my one and only mobile phone was stolen. Nah, untuk frasanya sendiri di sini itu my one and only mobile phone. Nah, dari penjelasan tadi udah jelaskan. Di sini ada nounnya mobile phone dan ada my-nya yang determiner. Oke, saya mengerti ya. Yang berikutnya, sorry guys. She has a funny puppy that she brought from her uncle's house. Jadi di sini untuk noun phrase-nya ada di funny puppy. Alright. Untuk jenis frasa yang selanjutnya yaitu adjective phrase. Frasa adjektif. Frasa yang satu ini sebenarnya sama saja dengan sebuah simple adjektif. Yang membedakannya biasanya frasa ini akan muncul dengan kombinasi yang lebih rumit. Contohnya, that was my first time having such a tasty food. Tasty food adalah adjective
frasa dalam kalimat ini. Contoh yang kedua, you should have ashamed of yourself for doing that in front of everyone. Nah, ashamed of yourself ini di sini di dalam kalimat ini menjadi adjective phrase, frasa adjektif. Untuk jenis yang selanjutnya kita ada adverbial phrase, frasa adverbial. Frasa yang satu ini biasanya terdiri dari adverb dan qualifier seperti to, very, so, enough, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, frasa ini umumnya juga dapat berkombinasi dengan kelompok frasa lainnya, yaitu frasa preposisional atau frasa infinitif yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai frasa adverbial, let's see the example. Yang pertama, bungee jumping is an extremely dangerous sport. Jadi, extremely dangerous adalah frasa adverbial dalam kalimat yang pertama ini. Contoh kalimat yang kedua itu the star shines so brightly at night. Nah, untuk adverbial frasanya itu ada di at night. Next, kita ada jenis frasa prepositional. Prepositional phrase. Frasa prepositional, frasa yang satu ini biasanya merupakan kombinasi dari kata preposisi atau yang lebih biasa disebut dengan kata depan dan objek yang biasa disebut inject of preposition. Object of preposition ini dapat berupa noun atau frasa, pronoun, bahkan bisa juga berupa gerund. Oke, contohnya adalah yang pertama, standing between you and her makes me so uncomfortable. Standing between you and her makes me so uncomfortable. Untuk prepositional phrase-nya ada di between you and her. Jadi, yes, between you and her. Easy. Untuk yang contoh berikutnya, I have not got any news from him since yesterday. Since yesterday di sini adalah contoh dari prepositional phrase. Selanjutnya, infinitive phrase. Frasa infinitif. Frasa infinitif ini terbilang cukup unik ya, karena terbentuk dari berbagai kata kerja yang masih memiliki sifat aslinya. Artinya, kata kerja tersebut masih dapat diikuti oleh objek atau modifier. Kombinasi dari infinitif dengan objek inilah yang akhirnya membentuk frasa yang satu ini. Untuk fungsinya, frasa ini mempunyai fungsi yang cukup luas. Mulai dari menjadi noun, adjective, hingga adverb, semua dapat dilakukan. Untuk memahami lebih lanjut lagi, let's see the example. Contohnya, 1. I have promised my parents to be a better son for them. I have promised my parents to be a better son for them. Nah, untuk kalimat ini yang merupakan infinitive phrase-nya ada di to be a better son. To be a better son for them. Right? Untuk contoh yang lainnya, you need to do more exercise to lose weight, my friend. You need to do more exercise to lose weight. Nah, untuk infinitif frasa di dalam kalimat ini ada di to do more exercise. You need to do more exercise. Jadi ini adalah infinitif frasanya. Selanjutnya ada gerund phrase. Frasa gerund. Frasa ini tidak jauh beda dengan infinitif, direct object atau modifier, juga dapat mengikuti jenis frasa yang satu ini. Oleh karena itu, frasa ini sebenarnya adalah kombinasi dari gerund
dan objek. Dari segi fungsinya, gerund akan bekerja sebagai noun pada kalimat. Contohnya, being a supervisor is not an easy job. Sorry, I forgot to put an N between not and easy. Jadi contohnya, being a supervisor is not an easy job. Untuk contoh gerund phrase-nya ada di being a supervisor. Jadi jelas ya, di sini dibilangnya gerund akan bekerja sebagai noun pada kalimat. Oke, contoh selanjutnya, my head is about to blow up when I hear her singing. Nah, untuk contohnya di sini, untuk gerund phrase-nya di kalimat ini ada di hear her singing. Oke. Kedua dari terakhir kita ada participle phrase. Frasa participle. Frasa yang satu ini terbentuk dari gabungan antara present yang berimbuhan ing atau past participle yang berimbuhan ed dengan sebuah direct object dan atau juga modifier. Dalam sebuah kalimat, frasa ini akan bekerja sebagai kata kerja atau adjective. Well, let's jump to the example untuk lebih mengerti. Contohnya, the boy singing on the stage is my little brother. The boy singing on the stage is my little brother. Jadi untuk participle phrase-nya ada di the boy singing on the stage. Dia menjelaskan. Contoh selanjutnya, smoking in the room is a really bad habit. Smoking in the room is a really bad habit. Jadi untuk participle phrase-nya ada di smoking in the room. Oke, yang terakhir. Appositive phrase. Untuk jenis frasa yang satu ini dibilang jadi frasa yang paling komplit. Kenapa? Karena memang frasa ini terbentuk dari gabungan berbagai frasa lainnya. Mulai dari noun phrase, frasa gerund, atau infinitive phrase menjadi pembentuk utama dari frasa yang satu ini. Frasa ini mempunyai fungsi untuk menerangkan noun atau pronoun lainnya. Oke, contohnya seperti apa? Ini dia. Rani's dream is spending a holiday in Disneyland, although it is not possible right now. Kenapa? Karena corona. Ya. Jadi untuk appositive phrase itu jelas ya di sini. Rani's dream is spending a holiday. Oke, contoh selanjutnya. iPhone became the best selling smartphone in the world. Untuk appositive phrase-nya itu jelas di sini the best selling smartphone. Alright. Itu adalah 9 jenis frasa yang pada teorinya kita harus tahu. Namun bagi kalian yang masih agak bingung juga cara memahaminya, berikut adalah beberapa contoh frasa sebagai bonus ya. Contoh frasa yang bisa kalian gunakan sehari-hari untuk praktek speaking. Contohnya ini sangatlah umum dan tidak sulit untuk dikuasai. Mungkin saat Anda nonton film atau dengar lagu, mungkin Anda bisa dan mungkin Anda pernah mendengar beberapa frasa-frasa berikut ini. Apa saja contohnya? Ini dia. Oke, yang pertama contohnya look for. Kita kalimatkan menjadi Rina has been looking for her credit card all morning but she cannot find it anywhere. Berikutnya ada in terms of something, mengenai atau menyangkut sesuatu. Kita kalimatkan jadi seperti ini. In terms of our agreement with the other hotel, we were not allowed to sell our wines to your company. Berikutnya point out,
menjelaskan, meyakinkan. Jika dikalimatkan akan menjadi we have agreed to point out the mistakes that our leader had made. Selanjutnya come up with. Sorry, my pronunciation is not as good as the other. So come up with, memberikan. Kita kalimatkan jadi we try to come up with an idea on how to get high profit next month. Contoh yang lainnya, as a matter of fact. Sebenarnya hati-hati ya kalau mau bilang as a matter of fact. Jika dikalimatkan akan menjadi seperti ini. As a matter of fact, I have been pursuing my dream since I realized it was not so hard to get it. Ada contoh lainnya seperti with respect to, sehubungan atau menyangkut atau tentang. Contohnya, I do not know what Nina will do with respect to her old desktop. Oke. Contoh yang lainnya ada take place atau terjadi. Jika kita kalimatkan jadinya yesterday's meeting took place in one of the luxurious hotel in town. Yesterday's meeting took place in one of the luxurious hotel in town. Yang lainnya ada turn out, kenyataannya. Jadi kita kalimatkan it turned out that more people came to the hall than we expected. Oke. Selanjutnya kita ada take over, ambil alih. Ya, jika dikalimatkan she is trying to take over the stage with her beautiful voice. Atau ada kata lain seperti the chef takes over the kitchen. Atau ada acara Master Chef yang acaranya siapa ya? Will Goes yang take over the kitchen. Itu hanya sekedar intermezzo aja. Contoh selanjutnya, on the other hand, akan tetapi. On the other hand ini kayak kata lain dari however atau but. Jika dikalimatkan akan menjadi seperti I am very impressed with her performance. On the other hand, she has bad temper. I am very impressed with her performance. On the other hand, she has bad temper. Oke, itulah contoh-contoh frasa yang teman-teman bisa gunakan. Saya yakin dengan frasa ini, jika Anda kuasai frasa-frasa ini, sebagian dari frasa-frasa yang banyak di sana, skill speaking Anda pasti akan meningkat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Trust me. Oke, teman-teman, gimana? Mudah-mudahan untuk bisa speaking dengan cepat tanpa harus menghafal kosakata sampai pecah kepalanya ini jawabannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan komen di bawah. Leave a comment below untuk bisa saya respon. Alright, stay tune guys untuk video selanjutnya. See you in the next video. Young ones